Perkenalkan, saya Helviana dengan NIM 220407500009 dari kelas M222. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal terkait pembahasan materi evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Dr. Faidah Yusuf, MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi serta contohnya? Jadi menurut saya, pengukuran itu adalah proses di mana pengumpulan data kuantitatif tentang suatu objek atau fenomena. Contohnya kita mengukur tes tinggi badan siswa atau menghitung skor tes. Nah, selanjutnya yang kedua, penilaian. Penilaian itu suatu proses pemberian nilai terhadap hasil pengukuran berdasarkan kriteria tertentu. Jadi misalnya kita memberikan nilai A, B, C, atau D pada hasil tes siswa. Nah, yang ketiga itu ada tes. Menurut saya tes itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa. Contohnya itu kita memberikan tes tertulis, tes lisan, atau praktik di lapangan. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Jadi, evaluasi ini adalah yang lebih luasnya lagi yang mencakup pengukuran, penilaian, dan intersepsi data untuk menghasilkan kesimpulan dan membuat keputusan. Contohnya itu kita memberikan evaluasi program pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip evaluasi. Jadi prinsip-prinsip evaluasi itu ada 5. Yang pertama, continue, di mana continue ini sebagai pendidik atau guru harus selalu memberikan tes kemampuan. Nah, terus yang kedua adalah tes kooperatif. Nah, di mana guru harus bekerja sama dengan siswa. Yang ketiga itu ada komprehensif, yang mudah dipahami. Yang keempat ada adil atau objektif, yang mana guru harus adil memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, ada praktis, di mana harus mudah dilakukan dan tidak memakan waktu ataupun biaya yang berlebihan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jadi ada diagnostik. Diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya ada formatif, di mana formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik. Jadi maksudnya di sini adalah kita selama proses pembelajaran berlangsung kita memberikan tes kepada siswa, begitu, umpan balik, tanya jawab. Nah, yang ketiga ada sumatif, dilakukan di akhir untuk mengetahui hasil pemahaman atau kemampuan siswa selama 1 semester atau selama pembelajaran ini berlangsung. Jadi berupa UTS, ya, seperti mahasiswa pada umumnya ya, setelah melewati semester ganjil atau semester genap diadakan UTS atau mid semester. Nah, selanjutnya ada jelaskan tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi itu ada 3, input, transformasi, dan output. Input ini untuk melihat bagaimana kemampuan siswa sebelum pembelajaran dimulai atau sejauh mana kemampuan atau pemahaman siswa. Selanjutnya transformasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran berlangsung, seperti interaksi antara guru dan siswa, penggunaan metode, model, strategi, dan penggunaan sumber belajar. Dan yang terakhir itu ada output, dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pembelajaran selesai, seperti penguasaan materi, keterampilan, ataupun sikap. Selanjutnya yang keenam, sasaran evaluasi. Jelaskan sasaran evaluasi.
Jadi sasaran evaluasi itu adalah objek atau aspek yang menjadi fokus penilaian suatu proses evaluasi. Contohnya sasaran evaluasi pembelajaran mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik itu, nah saya menempatkan diri saya sebagai seorang guru yang akan menggunakan hasil tes untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan bantuan tambahan kepada mereka. Itu tujuan bagi pendidik, sedangkan bagi peserta didik atau bagi siswa, bagaimana agar siswa tersebut mengetahui dari hasil tes bahwa dia itu belum memahami materi yang diajarkan, kemudian dapat mengambil pelajaran untuk giat dalam meningkatkan kemampuan pemahamannya. Nah, yang kedelapan, jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Jadi ada 3, yaitu yang pertama evaluasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, yang kedua itu kebutuhan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan didaktik. Yang ketiga, evaluasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan administratif. Nah, yang ke-9, jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan contohnya. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu prosedur evaluasi. Jadi dari kata prosedur saja kita bisa tahu bahwa langkah-langkah. Jadi prosedur evaluasi langkah-langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi. Beberapa langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan evaluasi. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan tujuan. Nah, apa yang ingin dicapai evaluasi tersebut? Apakah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa atau meningkatkan hasil belajar? Nah, selanjutnya yang kedua itu menentukan sasaran. Jadi langkah kedua itu siapa atau apa yang akan dievaluasikan, apakah siswa, program pembelajaran guru, ataupun kurikulum. Nah, yang ketiga itu memilih jenis evaluasi. Nah, langkah ketiga itu kita harus memilih jenis yang tepat berdasarkan tujuan dan sasarannya. Jadi ketika kita sudah mengetahui sasaran evaluasi ini, kita harus menentukan jenisnya, apakah akan menggunakan evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu menyusun instrumen evaluasi, yaitu menyusun evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang dipilih, berupa tes, observasi, penilaian tugas, ataupun portofolio. Dan langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi. Nah, di mana setelah prosedur yang di atas kita bisa melaksanakan evaluasi ini setelah mengetahui sasaran dan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya kita mengolah dan menganalisis data. Setelah melakukan, kita akan menganalisis data evaluasi dan menyimpulkan hasil evaluasi. Mungkin itu saja. Jadi soal yang ke-10, jelaskan apa itu tes dan non-tes serta contohnya. Jadi tes itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian tadi saya telah dibahas bahwa tes itu alat ataupun prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dapat juga dilakukan secara lisan atau tertulis. Nah, contohnya itu tes tertulis berupa esai, pilihan ganda, atau uraian-uraian singkat. Nah, tes lisan itu wawancara tanya jawab. Untuk tingkat sekolah dasar itu tanya jawab. Kalau untuk tingkat mahasiswa ataupun guru itu wawancara. Nah, selanjutnya ada tes praktik seperti presentasi kelompok ataupun bukan tes, ini untuk non tes.
Jadi misalnya itu kegiatan menari, bermain musik, itu tes praktiknya. Nah, selanjutnya untuk non tes, yaitu suatu teknik penilaian yang dimana biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Jadi contohnya itu observasi, kita observasi ataupun kita mengamati sesuatu untuk mata pelajaran. Jadi kita meneliti. Nah, selanjutnya ada portofolio seperti kumpulan karya-karya siswa, ada diskusi kelompok seperti dalam kelas perkuliahan ataupun di sekolah dasar itu biasanya ada presentasi perwakilan kelompok untuk pemaparan materi hasil kerja kelompoknya. Nah, mungkin itu saja, telah terjawab semua, dan semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan dapat dipahami jelas, dan semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.